Ya ini PA nggak langsung ya, kita nggak belajar langsung dari Alkitab, tapi belajar dari pemikiran seseorang yang sudah mengumuli Alkitab terlebih dahulu. Dalam hal ini adalah Johannes Calvin gitu. Kita tetap berusaha memelihara spirit waktu kita mempelajari pemikiran seseorang. Yang kita pelajari sebetulnya adalah Alkitab itu sendiri ya, bukan kita nggak tertarik mempelajari pikiran orang yang nggak ada kaitannya dengan Alkitab. Atau kalaupun kita mempelajari pikiran seseorang yang gak Alkitabiah pun juga kita mau mempelajari di dalam pengertian terang Alkitab, apa perbedaannya, apa gapnya, apa yang boleh dikritik oleh Alkitab tentang pemikiran orang itu dan sebagainya. Sehingga meskipun ini judulnya tentang teologi Calvin, tapi kita tetap belajar Alkitab. Waktu kita mempelajari teologi Calvin ya, terutama waktu coba untuk mencari semacam center gitu, kita bisa ada beberapa alternatif ya, seperti kalau di dalam Calvin Scholarship itu mereka come up with different idea tentang centernya sebetulnya apa. The idea of a center di dalam teologi Calvin itu juga typical Western question ya sebenarnya gitu. Kita orang Timur kayaknya nggak terlalu guided by one single principle, satu overarch yang menutupi semua pemikiran kita gitu. Itu kan typical Western ya sebetulnya gitu. Cara penulisan yang rather sistematis gitu. Calvin sendiri orang Western, jadi kita bolehlah tanya kalimat itu gitu. Tapi kalau sudah tanya kalimat itu dalam tulisan yang gak terlalu Western, kita bisa agak kesulitan approaching dengan mencoba untuk mencari satu center seperti itu ya. Tapi paling gak ada beberapa center yang kita bisa argue. Maksudnya ada beberapa kemungkinan gitu ya. Gak semuanya bisa jadi center for sure gitu. Tapi ada beberapa kandidat yang layak untuk bisa jadi center di dalam Calvin's teologi. Salah satunya adalah Gloria Dei atau the glory of God. Kalau sudah mau tahu kemungkinan lain seperti kayak unio cum Christo, union with Christ, mystic union with Christ, itu juga bisa salah satu center. Di dalam union with Christ itu keuntungannya adalah lebih mendekatkan Calvin dengan Luther, sehingga melihatnya di dalam konteks teologi reformatoris secara general ya. Atau orang argue lagi dengan pembicaraan misalnya ini agak jarang, meditation on the future life, centernya Calvin, atau orang bisa bicara tentang center teologinya Calvin sebetulnya adalah bagaimana mereformasi ibadah ya untuk menjadi ibadah seperti gereja mula-mula gitu. Jadi reformation in the sense of reforming the church, especially worship ya according to the ancient church, karena di dalam pandangan ini menurut Calvin itu sudah terjadi banyak distorsi di dalam zaman medieval sehingga perlu dikembalikan kepada gereja mula-mula gitu. Tadi saya bilang kalau kita pakai union with Christ itu kita ada certain kedekatan dengan Martin Luther ya, soteriological focus maksudnya tentang doktrin keselamatan and thoroughly evangelical pasti. Tapi kalau kita bicara tentang Gloria Dei, kita bicara tentang the glory of God atau theology of glory, itu perpadanannya dengan Luther ada sedikit kontras ya. Bukan karena dua orang itu kontradiktif, tapi karena dua orang itu menggunakan istilah glory dalam pengertian yang berbeda. Dan kalau sudah baca di dalam Heidelberg Disputation, Luther, kita sudah pernah bahas itu ya. Itu kan theology of the cross dikontraskan dengan theology of glory ya. Theology of the cross versus theology of glory. Ya di situ Luther pakai istilah glory di dalam pengertian yang negatif itu. Yang betul itu adalah theology of the cross. Theology of glory itu adalah yang salah itu dalam hal ini dalam pikiran Luther. Sementara kalau kita melihat di dalam pemikiran Calvin, dia pakai istilah glory bukan dalam pengertian negatif seperti yang dipakai oleh Luther, tapi di dalam pengertian yang positif ya. Jadi ini nyambung dengan gambaran theology of the law. Kalau sudah membaca di dalam Luther juga cenderung negatif itu, the gospel yang positif. Tapi kalau di dalam tangan Calvin kan theology of the law bisa dimengerti dalam pengertian yang positif. Perhaps coherent dengan ini juga waktu membicarakan tentang glory gitu. Tapi sebetulnya secara konten kedua orang ini nggak berbenturan sih, karena ini penggunaan istilah di dalam pengertian yang berbeda sebetulnya. Waktu Calvin pakai istilah glory itu dia pakai dalam pengertian true glory yang dari Tuhan.
Waktu Luther pakai istilah glory di situ ya, dia pakai istilah glory dalam pengertian human glory atau worldly glory, kemuliaan yang diciptakan oleh dunia, dan tentu saja itu bentur dengan theology of the cross. Tesisnya Luther kan kemuliaan Allah yang sesungguhnya itu dinyatakan di dalam penderitaan Kristus. Karena itu theology of the cross. Kemuliaan Allah itu dinyatakan di dalam kesederhanaan Kristus, di dalam kelemahannya, di dalam keadaannya sebagai manusia. Itu kemuliaan Allah dinyatakan. Jadi dalam pengertian yang paradoksikal itu. Calvin tentu saja juga pasti menerima poin seperti ini karena ini poin Alkitab anyway. Cuma kalau kita mempelajari di dalam kehidupan, di dalam teologi Calvin, ya, di dalam tulisan Calvin, dia pakai pengertian glory ini di dalam pengertian yang positively, terutama karena dia mengerti itu sebagai God's true glory, bukan human self-made glory, tapi God's true glory. Dan itu juga yang seharusnya membawa kita kepada pengenalan yang benar akan diri kita, akan Tuhan. Karena itu waktu kita membaca di dalam buku Institutio, ya, buku 1, chapter 1, itu kan dia mulai dengan prolegomena yang terkenal, pengenalan akan diri, lalu pengenalan akan Allah. Ya. Dia mulai pengenalan diri terlebih dahulu, lalu pengenalan akan Allah. Ada scholar argue ini perhaps rhetorically, Cyril Jones misalnya, dia baca ini rhetorically. Dia mulai dengan pengenalan akan diri untuk embrace semua orang Renaissance, karena orang Renaissance itu tertarik sekali dengan pengenalan akan diri. Tapi terus kemudian di situ sebetulnya dia sendiri mau membawa kepada pengenalan akan Allah. Gitu. Jadi dia mulai dengan pengenalan akan diri supaya dapat audiens dalam hal ini. Setelah audiens itu bicara tentang pengenalan diri, mereka tertarik, mereka dibawa kepada pengenalan akan Allah. Lagi pula kalau kita melihat di dalam strukturnya Calvin, memang dia akhirnya memulai dengan pengenalan akan Allah, bukan pengenalan akan diri. Kalau saudara baca di dalam sistematik teologi reform, ya biasanya mulai dengan doktrin Allah, ya, bukan mulai dengan doktrin manusia. Gitu. Knowledge of self, kalau kita terima tafsiran ini dalam pengertian embracing humanist audience, sebetulnya menjadi satu jembatan untuk membawa kepada knowledge of God. Gitu. Tapi dua-duanya, ya, baik itu knowledge of self maupun knowledge of God, kalau sudah baca dalam chapter 1 itu sebetulnya arguably itu timbul dari pengertian tentang God's glory, ya, atau majesty of God, God's majesty. Itu di dalam 1.1.3, ya. Jadi 1.1.1 dia bicara tentang knowledge of self, 1.1.2 dia bicara tentang knowledge of God. Baru 1.1.3 dia bilang manusia di hadapan kemuliaan atau di hadapan kebesaran Allah. Istilah Gloria Dei itu boleh dipakai bergantian dengan istilah Majestas Dei, God's majesty, God's glory, dipakai secara sinonim bergantian gitu. Sehingga sudah mengerti di sini bahwa waktu dia membangun ini, ya, prolegomena itu sudah bisa kita lihat dari perspektif God's glory. Waktu dia bicara knowledge of self itu maksudnya apa? Itu waktu kita melihat diri kita sendiri, kita mendapati bahwa kita ini dipenuhi dengan kekurangan, ya. Keadaan kita yang miskin, keadaan kita yang ruin, tinggal puing-puing dan sebagainya. Sehingga kita ini belajar untuk rendah hati dan belajar untuk mencari apa yang tidak ada pada kita yang kurang, itu di dalam diri Tuhan. Nah, pandangan seperti ini, ya, komparasi ini cuma mungkin kalau kita mengenal Allah yang maha besar. Kalau kita nggak mengenal Allah yang maha besar, kalau kita nggak mengenal Allah yang maha kuasa, nggak mengenal Allah yang maha mulia, ya sulit untuk memahami pemahaman diri seperti ini. Gitu. Sudah membaca di dalam tulisan Socrates misalnya, ya, itu mengenal diri. Tulisan yang terkenal itu loh, apa Gnosis Auton, itu kan dikutip di Plato sih semua yang tulis, ya. Tapi sebagai perkataannya Socrates itu, kan orang jalan di kuil di Greek. Itu kita barusan dari Yunani tapi nggak lihat ini, yang kita lihat malah Santorini yang nggak terlalu penting secara kebudayaan. Lain kali kalau berjalan lagi bisa ke Athena sebetulnya. Itu ada apa? Ada kuil apa tulisannya Gnosis Auton, ya, kenalah dirimu. Gitu. Jadi itu menjadi satu
satu slogan yang menarik gitu ya, satu slogan yang menarik waktu orang mau beribadah, ya beribadah di dalam versi mereka lah gitu ya, mempersembahkan apa di kuil dan sebagainya. Itu mesti belajar untuk mengenal diri. Dari situ kita sudah tahu dari tradisi yang sangat lama ya, not even necessarily Kristen, pagan sih, to be precise, tapi ada semacam pencerahan dari respons terhadap wahyu umum bahwa kehidupan beribadah, kehidupan beragama itu nggak bisa dipisahkan dengan pengenalan akan diri. Gitu. Nah, tapi kalau di dalam tangan Sokrates itu waktu mengenal diri, ya saudara baca di situ yang dibilang Sokrates itu sebetulnya pengenalan akan potensi diri, gitu. Potensinya manusia. Sehingga kita, ya, kalau kita bicara tentang pengenalan diri, terus kemudian yang kita bicarakannya adalah potensi kemungkinan manusia, itu lebih Sokratian daripada Calvinian gitu. Calvinian nggak bicara potensi diri. Yang bicara potensi diri itu adalah tradisi pagan filosofi. Itu tradisinya Sokrates gitu. Plato dan sebagainya. Kalau dari perspektif Kristen, dari perspektif Calvin di dalam hal ini ya, waktu kita bicara tentang pengenalan akan diri, kita bicara tentang apa yang kurang pada kita bicara tentang kemiskinan rohani, kita bicara tentang kehidupan manusia yang seperti kayak puing-puing, itu yang dibicarakan tentang knowledge of self. Nah, dilihat dari perspektif ini ya, keseluruhan gambaran seperti ini cuma mungkin kalau kita mengenal the true God atau lebih tepat the true glorious God and His glory, maka kita bisa masuk ke dalam pengenalan knowledge of self yang seperti ini. Kalau nggak ada perspektif kemuliaan Tuhan, manusia itu cenderung melihat diri dan segala kemungkinan potensinya dan kemuliaan kehebatannya dan sebagainya. Karena nggak ada pembanding gitu, nggak ada perspektif kemuliaan Tuhan sebetulnya. Nah kalau ada perspektif kemuliaan Tuhan baru dia bisa masuk di dalam gambaran seperti itu. Apalagi waktu kita bicara tentang knowledge of God ya. Apa artinya knowledge of God? Sudah pasti knowledge of a glorious God di dalam hal ini ya. Pengenalan akan Allah yang maha kuasa, yang maha besar, yang maha mulia, yang maha bijak, yang maha kasih dan sebagainya. Jadi both knowledge of God and knowledge of self itu dua-duanya itu bisa dilihat dari perspektif God's majesty, God's glory ya. Justru dari pengenalan akan kemuliaan Allah, kita bisa melihat berapa hina atau berapa kecilnya manusia itu dan berapa mulianya Allah. Nah kalau sudah lihat di dalam Alkitab itu jelas sekali terpancar di dalam ini ya, Mazmur 8 itu. Mazmur 8 kan dimulai dengan the glory of God atau the majesty of God. Diakhiri dengan the majesty of God. Lalu terus kemudian baru di tengah itu bicara tentang insignificance of man. Lalu terus kemudian bicara significance of man, turning point. Terus terakhir balik lagi kepada the glory of God gitu. Jadi dimulai dengan glory of God, diakhiri dengan the glory of God. Bukan cuma diakhiri dengan glory of God ya. Kalau cuma diakhiri dengan the glory of God itu ya namanya doxologi gitu ya. Biasanya terakhir doxologi gitu kan ya. Tapi poin dimulai dengan kemuliaan Allah itu juga penting sekali. Gitu. Sekali lagi ya. Bukan cuma diakhiri dengan kemuliaan Allah, tapi dimulai dengan kemuliaan Allah itu penting sekali. Kalau kita nggak mulai dengan kemuliaan Allah, itu sebetulnya sulit sekali bicara tentang doxologi. Diakhiri dengan kemuliaan Allah, itu rada repot gitu. Dasarnya apa saya mesti mengakhiri dengan kemuliaan Allah? Di dalam hal ini kita bisa dapat ini ya, struktur kiastik itu ya. The beginning, the end atau closingnya itu sama seperti in the beginning. Baru di tengah itu manusia mengerti insignificance-nya di mana, ketidakberartiannya di mana, tapi terus bukan jatuh ke dalam rendah diri, minder dan sebagainya, karena ada turning point ya. Tetapi engkau memahkotai dengan kemuliaan dan hormat gitu kan ya. Memahkotai ya, a crown itu berarti ini gambaran ini ya, ideologi raja gitu. Memahkotai dengan kemuliaan ya, dengan kemuliaan berarti with glory and honor, dengan glory ya. Karena ada God's glory, God's majesty, terus manusia juga dimahkotai dengan kemuliaan. Berarti sekali lagi ya, glory, true glory yang ada di dalam kehidupan manusia itu bukan self-made, bukan sesuatu yang dia acquire, yang dia obtain, yang dia capai, yang dia dapatkan, tapi adalah kemuliaan yang diberikan oleh Allah ya. Manusia di situ pasif menerima.
Kalau ditafsir Mazmur 8 kalau ditafsir secara kristologis ya, saudara akan melihat itu di dalam kehidupan Kristus ya. Dia datang dari kemuliaan ya, lalu terus masuk ke dalam titik terendah. Siapakah manusia, siapakah anak manusia sehingga engkau mengingatnya ya. Maksudnya Yesus betul-betul mengalami ayat itu ya. Siapakah, saudara boleh ganti istilah itu dengan Kristus ya. Siapakah Kristus itu? Maksudnya siapakah Yesus yang lahir di palungan itu sehingga diingat gitu. Karena memang betul-betul keadaannya itu solo ya, demikian rendah. Terus kemudian turning point ya, dan ya gak perlu dimention lagi bahwa dia akhirnya juga mati di atas kayu salib, itu pasti termasuk di dalam lowliness dari Kristus ya. Terus kemudian tapi kan ada pembalian, tetapi engkau memahkotanya dengan kemuliaan dan hormat ya. Pasif kan ya, kebangkitan Kristus itu kan juga pasif gitu. Yesus dibangkitkan. Jadi Yesus merendahkan diri ya, lowliness, terus kemudian tetapi engkau memahkotanya dengan kemuliaan dan hormat. Nah, kalau kita baca Mazmur 8 secara kristologis ya, saudara bisa melihat itu sebetulnya adalah jalan hidup Kristus sendiri. Dan Yesus bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup. Gak ada orang yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jalannya yaitu dari kemuliaan, lowliness, terus secara pasif dimuliakan dan kembali kepada kemuliaan. Ya. Dari kemuliaan menuju kepada kemuliaan. Tapi di sini ada jalan salib. Lowliness, terus kemudian passively glorified. Demikian juga kalau sudah membaca di dalam ini ya, balik lagi ke Calvin, di dalam chapter 2 itu, dia mengatakan bahwa knowledge of God, pengenalan akan Allah, itu in practice itu maksudnya artinya adalah reference. Reference itu agak jarang digunakan ya sekarang gitu. Kalau sekarang dipakai istilah referen, itu maksudnya itu pendeta gitu ya, referen. Istilah reference sudah lebih jarang lagi agak digunakan gitu. Mestinya pendeta juga agak sungkan pakai istilah referen gitu ya, karena yang di refer seperti itu sebetulnya kan cuma Tuhan deh. Reference di dalam pengertian dihormati tapi juga sekaligus ditakuti dalam pengertian yang positif ya. Calvin itu mendefinisikan piety, mendefinisikan kesalehan ya, itu sebagai reference yang join digabung dengan kasih kepada Allah. Jadi satu sisi reference ya, sisi yang lain itu adalah love of God, cinta kepada Tuhan. Nah kalau sudah lihat di dalam agama kan cenderungannya itu one sided gitu dalam hal ini ya, yang enggak balance, either menekankan fear of the Lord tapi enggak ada love of God, atau penekanan love of God tapi terus kemudian enggak ada reference di dalam hal ini ya. Sementara di dalam Alkitab kalau sudah membaca kedua hal ini dinyatakan dengan jelas ya, secara seimbang. Reference and love of God. Di dalam konteks ini ya, kalau kita bicara tentang reference, itu sekali lagi berarti, makanya di dalam tradisi spiritualitas reform ya, dan Calvin termasuk salah satu yang berbagian di dalamnya. Itu worship ya, karena berkaitan dengan istilah tadi ya, reference, termasuk salah satu topik yang sentral gitu. Di dalam spiritualitas ini ya, Calvinian atau reform di dalam ini kalau lebih luas itu, worship itu termasuk salah satu kata kunci yang sangat penting, dan bukan cuma di dalam pengertian yang sempit ya, tapi juga di dalam pengertian yang luas, yaitu doxological life ya, kehidupan yang betul-betul memberi kemuliaan kepada Tuhan. Ibadah di dalam pengertian bukan cuma yang hari Minggu, tapi secara totalitas kehidupan ya. Makanya saudara ketemu seperti kayak pertanyaan pertama di dalam Westminster, beautifully combine aspek glorifying and enjoying ya. Dua-duanya itu worship di dalam hal ini, glorifying and enjoying. Enjoying the presence of God, tapi juga glorifying God, dua-duanya, atau nggak usah pakai istilah tapi, karena dua hal itu nggak at odds anyway, nggak berbenturan satu dengan yang lain. Nah kalau sudah belajar di dalam teologi Calvin itu, karena dia sangat menekankan tentang fear, reference dan sebagainya, sehingga kehidupan ini harusnya dipenuhi dengan satu sikap beribadah kepada Tuhan.
not to mention ya di dalam hal ini bahwa sikap beribadah ini ada kaitannya dengan nanti sih sebetulnya di dalam Christian life misalnya salah satu ide intinya itu kan God's ownership ya, God's legal ownership, kepemilikan legal Tuhan ya atas kehidupan kita gitu. Itu juga berkaitan dengan bagaimana kita seharusnya hidup mempermuliakan Allah, hidup beribadah kepada Tuhan, karena Tuhan itu adalah pemilik ya di dalam kehidupan kita. Nah kalau kita bicara tentang kepemilikan, yaitu diresepsi dengan baik di dalam Heidelberg Catechismus pertanyaan yang pertama ya. Kalau pertanyaan pertama dari Westminster itu kan meresepsi aspek glorifying, enjoying, worship in that sense. Tapi kalau Heidelberg Catechismus itu meresepsi, at least dalam pertanyaan pertama ya, konsep tentang kepemilikan itu sangat kuat gitu dalam hal ini. Dan itu ada kaitannya dengan Gloria Dei juga, ada kaitannya dengan kemuliaan Allah. Karena Allah yang maha mulia itu berhak untuk memiliki ciptaannya di dalam hal ini ya. Konsep kepemilikan yang dikaitkan dengan Allah yang maha mulia. Termasuk ya waktu kita bicara tentang idolatry, termasuk kita waktu bicara tentang penyembahan berhala ya. Di dalam grade atau di dalam degree yang manapun gitu. Itu juga ada kaitannya dengan kemuliaan Allah, karena idolatry kan ada kaitannya dengan worship. Worship kan ada kaitannya dengan kemuliaan Allah. Meaning isu penyembahan berhala ya, idolatry itu sebetulnya adalah kegagalan untuk mendapati atau berbagian di dalam cerita kemuliaan Allah. Waktu manusia nggak bertemu dengan Allah dan kemuliaan Allah, waktu manusia nggak encounter itu, yang terjadi adalah idolatry. Sehingga ya dengan kata lain kalau kita setiap hari melatih diri kita itu berurusan dengan kemuliaan Allah, kita di dalam hidup itu nggak perlu idolatry gitu. Idolatry itu terjadi karena manusia nggak berjumpa dengan Allah dan kemuliaannya. Especially yang mau ditekankan di dalam hal ini tuh aspek kemuliaan ya dalam hal ini gitu. Waktu kehidupan kita itu nggak bisa glorifying God, pinjem bahasanya Westminster, dan gagal enjoying God, yang terjadi adalah ribuan idolatries itu akan menguasai kehidupan manusia. Sehingga di dalam hal ini, waktu kita melihat despite di dalam kehidupan manusia itu manusia memang diciptakan dengan sense of divinity, sensus divinitatis, dan bahwa knowledge of God itu naturally implanted di dalam pikiran manusia ya, menurut Calvin di dalam chapter 3. Itu perlu di restore ya di dalam hal ini dengan pengenalan manusia akan kemuliaan Allah. Karena kalau itu nggak terjadi, manusia akan menggantikan ini seperti yang dibilang di dalam surat Roma ya, akan menggantikan kemuliaan Allah dengan sesuatu yang lain. Kita baca ya bagian itu ya di Roma. Saudara kalau membaca di dalam ini ya, teologinya Calvin itu banyak hal yang sebetulnya yang boleh kita bilang generally itu nggak original gitu. Calvin juga nggak tertarik untuk jadi original gitu. Karena pikirannya dia itu basically Pauline, basically biblical gitu ya, basically itu ada di dalam Alkitab gitu. Tapi kalau kita cari originalitas dalam pikiran Calvin kayaknya salah teolog gitu. Tapi menurut saya justru kekuatannya ada di sana gitu, karena dia nggak pernah berusaha untuk jadi original, authentic atau outstanding among the galaxy of superstar theologians. Itu kayak bukan Calvin gitu. Itu mungkin saudara dan saya yang ada penyakit narsisistik. Tapi Calvin sih nggak ada persoalan kayak gitu. Jadi dia konten dengan being biblical. Dia puas dengan bagaimana menjadi Alkitabiah. Sehingga waktu sudah membaca tulisannya ya itu sebetulnya cuma menceritakan ulang apa yang ada di dalam Alkitab. Kalau sudah baca di dalam Alkitab kan memang dikatakan bahwa Roma 1 ayat 21 ya. Itu dikatakan bahwa sekalipun manusia itu mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Ayat 23 dikatakan mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana
dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4, atau binatang-binatang yang menjalar. Jadi intinya ya menurut surat Roma ini, manusia seharusnya berurusan dengan kemuliaan Allah, itu true worship gitu, itu adalah ibadah yang sejati. Tapi manusia menggantikannya dengan kemuliaan ciptaan yang lebih rendah. Yang mirip dengan manusia yang fana, ya misalnya patungnya para kaisar itu gitu kan ya, itu kan mirip dengan manusia. Manusia itu kan ikonnya Tuhan gitu kan ya, itu kan image-nya Tuhan kan ya, ikonnya Tuhan terus manusia itu ikonnya gitu. Tapi manusia malah menyembah ikonnya sendiri gitu, ini kan konyol ya gitu. Manusia itu ikonnya Tuhan, ini Tuhan, manusia ikonnya Tuhan. Tapi manusia bikin ikon, ya, manusia bikin ikon, terus manusia malah menyembah ikonnya itu, gitu. Ini kalimat salah ya. Mending dia nyembah dirinya sendiri. Ini nyembah ikonnya gitu. Jadi ikonnya manusia. Tapi manusia sendiri itu sebenarnya adalah ikonnya Tuhan. Harusnya manusia itu menyembah Tuhan gitu, karena manusia adalah ikonnya Tuhan. Menyembah diri sendiri, menyembah manusia sendiri, itu sudah salah gitu ya. Apalagi menyembah ikonnya sendiri, itu lebih kacau lagi gitu. Termasuk juga ciptaan-ciptaan yang lain, bukan manusia sendiri, tapi juga yang mirip dengan burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4, binatang-binatang yang menjalar, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu kan di dalam kepercayaan ini ya, apa istilahnya ya, itu yang menyembah benda-benda kayak gini ya. Itu kan sudah mendapati yang disembah memang bukan cuma ikon daripada manusia, tapi bahkan ikon daripada ciptaan-ciptaan yang lebih rendah. Jadi sudah melihat betapa jatuhnya ya, itu betapa dalamnya kejatuhan manusia waktu dia menggantikan kemuliaan Allah. Ya, kemuliaan Allah, ini Allah kemuliaannya, manusia ya. Terus ada ciptaan yang lebih rendah. Ini Tuhan itu punya ikon, ikonnya itu manusia. Manusia menciptakan ikon lagi, yang lebih rendah lagi, yaitu adalah ini ciptaan yang lebih rendah. Sudah lebih rendah dari manusia, ciptain ikonnya lagi, lalu ikonnya disembah oleh manusia gitu. Sudah melihat berapa dalamnya kejatuhan manusia gitu. Tapi saya mengatakan kalimat ini bukan cuma di dalam pengertian ini ya, apa idolatry in the ancient times gitu. Seperti sudah tahu di dalam dunia modern kita juga bisa banyak ikon-ikon yang kita ciptakan sendiri gitu. Lalu terus kemudian kita kind of menyembah itu. Perhaps foto-foto kita yang kita upload gitu, itu sudah lebih rendah daripada kita. Terus upload, terus kemudian kita juga sembah-sembah itu sendiri. Gak jauh beda sebetulnya dengan ini zamannya para kaisar. Kita semua sekarang kaisar gitu. Kita taruh ikon kita di mana-mana ini. Gak ada yang salah ya soalnya dengan menaruh ikon itu loh, bukan itu loh. Tapi menaruh ikon lalu menyembahnya, itu yang persoalan. Saudara boleh kok punya foto ini apa taruh dipajang di ruang tamu atau apa itu, boleh saja. Itu basically tentang chapter 3 ya, chapter 3 tentang ini, tentang apa itu? Knowledge of God and naturally implanted di dalam pikiran manusia, tapi yang enggak membawa manusia kepada true worship, justru malah membawa manusia kepada idolatry ya. Kenapa? Ya jawabannya kalau tidak dari perspektif kemuliaan Allah, karena manusia nggak berjumpa dengan kemuliaan Allah. Saudara kalau melihat tulisan-tulisan kayak gini termasuk dalam Alkitab ya, kita jangan bagi manusia kepada percaya nggak percaya gitu ya. Seperti kayak seolah-olah yang rentan terhadap hal ini adalah orang-orang tidak percaya, lalu kita orang-orang yang percaya sudah kebal sama sekali dengan idolatry gitu. Itu bukan case ya, bukan gitu. Di dalam kehidupan kita tahu kita juga masih bisa ada idolatry, sehingga ayat firman Tuhan tentang itu ya bisa jadi warning juga untuk orang percaya. Intinya sekali lagi saya, waktu kita gagal tertarik dengan kemuliaan Allah ya, waktu kita gagal attracted
dengan kemuliaan Allah, itu yang menyusup itu adalah idolatry, sudah pasti gitu. Karena manusia itu nggak bisa, dia harus worship, harus. Nggak ada manusia nggak worship, itu nggak ada gitu. To be human is to worship. Nggak ada manusia lepas daripada worship, itu nggak ada. Benar-benar nggak ada. Pertanyaannya itu bukan apakah dia worship atau nggak worship. Pertanyaannya itu apa yang dia worship. Atau siapa di dalam hal ini ya. Kita bisa bicara di dalam ini siapa, doktrin-doktrin paling penting gitu ya. Misalnya doctrine of God, doctrine of humanity, doctrine of Christ. Terus kemudian apalagi soteriologi. Terus kemudian kita bicara doctrine of the church. Kita bicara doctrine of the last things. Plus perhaps theology of creation. Theology of creation kali ya. Kalau kita membaca sekali lagi di dalam Roma, kan jelas ya di situ. Ini juga diresepsi oleh Calvin gitu. Kemuliaan Tuhan sebagaimana terpancar di dalam alam. Kemuliaan Tuhan itu terpancar di alam semesta sehingga manusia itu gak ada excuse di dalam hal ini ya. Waktu manusia tidak datang beribadah kepada Tuhan, itu bukan karena kegagalan daripada kesaksian wahyu umum, nggak ada kegagalan di sini. Wahyu umum nggak ada kegagalannya. Tapi karena the power of sin di dalam hal ini ya, dosa manusia itu yang membutakan dia sehingga manusia itu mengeraskan hatinya, lalu dia suppressing ya, the knowledge of God itu dan menggantikan dengan sesuatu yang lain di dalam hal ini. Kaitan antara theology of creation atau creation ya dan glory of God itu sangat penting ya di dalam pikiran reform gitu. Dan kalau kita kembangin, maksudnya kita develop perhaps yang bagian yang Calvin sendiri nggak sentuh, tapi masih ada potensial untuk dikembangkan. Kita bisa bicara ini di dalam pengertian kemenarikan berbagai macam disiplin ilmu ya. Berbagai macam disiplin ilmu itu akan menjadi menarik ya. Kalau kita nggak jatuh di dalam dualisme Platonik and Aristotle ya. Saudara tahu itu apa, Raffaello apa, School of Athens ya. Tahu nggak itu lukisan itu ya. Satunya gini, satunya gitu ya. Pendeta reform itu kebanyakan kalau khotbah gini itu. Kecenderungan memang Platonik ya. Kurang ada pendeta reform yang khotbahnya Aristotelian. Tapi kalau sekarang gini konotasinya lain deh. Yang nggak tahu ya sudah. Kalau saudara lihat di dalam lukisan School of Athens itu kan ada dua tokoh sentral di tengah ya. Satunya nunjuk ke atas, satunya tunjuk ke bawah gitu. Itu menggambarkan dualisme di dalam kehidupan ya. Kontemplasi yang ke atas itu contemplate gitu. Yang sini itu berarti observing gitu, observing the real world. Tapi kalau di dalam perspektif reform ya, kita nggak kenal dualisme itu gitu, benar-benar nggak kenal dualisme itu. Karena contemplating itu bukan melarikan diri dari dunia. Lalu terus kedua observing the world itu ya, apa berurusan dengan dunia ini, itu bukan berarti sekuler gitu, bukan berarti nggak beribadah. Yang lebih benar adalah ya kata kuncinya ini, the glory of God ya. Kalau kita exploring, observing creation, lalu kita bisa menemukan the glory of God di dalamnya. Ya, berarti kita nggak ada dualisme antara observing yang non-kontemplatif atau non-worship itu gitu. Lalu dengan kehidupan worshiping God yang cuma terjadi di gedung gereja atau apa pula. Lagi baca buku teologi atau apa gitu, atau saat teduh dan sebagainya. Kita nggak ada dualisme itu gitu. Yang kita ada adalah even waktu kita observe, explore creation itu juga di dalam konteks worship. Jadi ini bukan seperti disudutkan either ke atas atau ke bawah gitu ya. Tapi dua-duanya itu nggak terpisahkan. Anyway, konsep kayak begini ini as early as the Genesis pasal kedua itu kan dikatakan manusia itu avad serve tanah ya. Avad itu kan beribadah, tapi bisa melayani tanah ya, tanpa harus jatuh ke dalam persoalan idolatry gitu.
waktu manusia itu harus apa itu bahasa Indonesianya mengusahakan ya apa sih dua, coba kita lihat bagian itu ya, Kejadian pasal 2 ayat yang ke-15 ya, untuk mengusahakan dan memelihara ya. Itu kata mengusahakan kan pakai istilah afad, maksudnya melayani ya, atau beribadah gitu. Tapi di sini bilangnya itu tanah atau taman deh. Di dalam hal ini mengusahakan beribadah, maksudnya mengusahakan taman, berurusan dengan taman, itu di dalam konteks Genesis itu adalah worship gitu. Itu adalah satu ibadah di hadapan Tuhan. Nah, pertanyaannya di dalam kehidupan kita, of course, apakah kita betul-betul bisa menemukan itu ya? Ada encounter dengan kemuliaan Allah di dalam tumpukan kertas kerja kita gitu. Di dalam studi kita, di dalam perhaps leisure time, atau kita nggak berurusan dengan itu. Kalau nggak berurusan dengan itu ya betul-betul jadi idolatry, alias di dalam bahasa modern pakai istilah sekularisme itu tadi gitu. Theology of creation kalau dikaitkan dengan glory of God ya, kalau sudah mau kembangin di dalam konteks ekologis juga bisa ini ya, bisa menarik gitu. Kita ada pendasaran teologis kenapa berjuang secara ekologis. Ya karena creation itu ya bukan cuma harusnya menyaksikan the power of sin, tapi harusnya itu menurut Roma 1 ya, menurut Mazmur, menurut banyak kitab di dalam Alkitab itu harusnya reflecting the glory of God. Bukan cuma reflecting the power of the human sin. So kalau kita care tentang ini ya, ini seperti saudara care dengan Alkitab, saudara marah kalau Alkitab diinjak-injak, diludahin dan dibakar. Ya, the special revelation. Kalau kita konsisten ya melihat ini apa creation itu sebagai wahyu umum Allah, ya kita juga bisa mengusahakan secara ekologis, di dalam hal ini tanggung jawab ekologis, karena itu adalah seharusnya menjadi satu kesaksian atau instrumen yang dipakai Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya. Jadi centernya sekali lagi itu bicara tentang kemuliaan Allah, bukan bicara tentang our well-being toh ya. Kalau bicara tentang our well-being yang seringkali dipropagandakan begitu, ingatlah keturunan-keturunanmu gitu ya. Masa kamu egois hidup di dalam dunia yang ini apa nyaman, ntar keturunanmu mewarisi apa itu dunia yang sudah lebih rusak dan sebagainya. Itu basis worldview-nya tetap ini ya, egoisme gitu. Saya dan keturunan saya gitu. Nggak terlalu reform lah di dalam hal ini ya, maksudnya berpikir seperti itu. Ya oke lah, lebih baik juga sih berpikir tentang keturunan daripada cuma diri sendiri. Di dalam hal ini relatively ya lebih altruis, bukan cuma saya tapi keturunan saya. Kalau dilihat dari komparasi ini ya iya. Tapi kalau dilihat secara fundamental teologis kayaknya kurang ya gitu. Maksudnya apa? Ini alasannya rada kurang gitu. Mau coba tanya yang soal tentang ciptaan dan glory of God. Jadi memang saya sering dengar kan ada yang bilang bahwa ciptaan merefleksikan kemuliaan Tuhan dan sebagainya. Tapi penjabaran daripada kalimat itu seringkali ada banyak pandangan lah gitu. Itu kalimat abstraknya sih keren gitu. Meluarkan glory of God melalui ciptaan. Tapi gimana elaborasinya ya? Maksudnya ketika orang melihat adanya ciptaan, bunga yang indah gitu misalnya, dia bisa melihat ada glory of God. Ini orang belum percaya nih kasusnya nih. Terus ada yang dia tekan kebenarannya, kebenaran apa yang dia tekan gitu. Kalau dia belum mengenal Tuhan, dia nggak menekan apapun kan sebenarnya. Ini cuma lihat oh ini indah, tapi dia nggak tahu itu dari Tuhan dan sebagainya. Enggak. Kalau menurut Roma justru yang menarik adalah ada pakai istilah knowledge of God di situ. Knowledge-nya itu apa maksudnya Bu? Ya pengenalan akan Allah, bahwa Allah itu pencipta, bahwa Allah itu ada, itu menurut Roma 1 itu sangat jelas gitu. Dan itu yang ditekan gitu. Of course dari perspektif reform kita selalu mengatakan, ini Calvin juga bilang seperti itu kan ya, without the scripture, maksudnya tanpa kitab suci, ya manusia nggak akan mengenal Allah melalui ambivalence daripada
kesaksian alam itu tadi gitu kan ya. Yet still itu bukan berarti terus kemudian kesaksian di sini ini gagal gitu. Kalau menurut Roma 1 itu jelas sekali bahwa itu pengenalan akan Allah ya akan ini kan di ayat keberapa sih tadi? Kita baca lagi ya Roma gitu. Ini loh 21. Because that when they knew God. Masuk ayat 21. Atau di dalam bahasa Indonesia ya. Ayat 21 itu. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah. Kalau Alkitab bilang mereka mengenal Allah ya berarti mengenal Allah kan ya. Gitu. Mereka itu mengenal Allah. Gitu. Jadi mengenal Allahnya itu memang sudah ditanamkan bukan melalui ciptaan kan. Maksudnya sebagai manusia ketika hadir dua-dua di dalam hati nurani ya iya. Di dalam alam ya pasti bukan tanpa hati nurani, tapi juga bukan tanpa alam. Kalau cuma hati nurani itu tanpa alam ya gimana? Kalau lewat hati nurani kayaknya lebih gampang dimengerti, tapi kalau lewat alam itu dua-dua lah yang pasti dua-dua. Dua-dua gitu. Soalnya kayak akhirnya ada yang bilang kalau melihat alam, melihat misalnya matematika atau melihat apa, kita bisa melihat ada Kristus di situ. Nah itu kadang abstrak tuh. Kalau mulai ngomongin alam melihat Kristus, tapi kalau lihat hati nurani ya semua orang tahu ada Tuhan. Enggak sih, oke lah melihat Kristus perlu define Kristusnya dalam pengertian apa gitu. Maksudnya Kristus as the source of beauty, ya boleh juga pakai istilah itu. Bisa. Iya, tapi kalau Kristus dalam pengertian penebus, pribadi kedua dan sebagainya itu nggak mungkin tanpa kitab suci. Maksudnya di dalam pengertian that specific Kristus itu ya sebagai satu-satunya jalan kebenaran. Ya nggak mungkin tanpa kitab suci gitu. Kalau sidik jari Kristus gitu? Lah ya makanya balik lagi how to define Christ di dalam pengertian apa? Kita bisa bicara Kristus di dalam pengertian publik juga kan? Bisa bicara Kristus dalam pengertian yang gini loh. Waktu manusia, even unbeliever ya, hidup mengampuni. Itu refer to Christ loh actually gitu. Betul kan? Dalam artian dia diberikan kemampuan oleh Kristus gitu kan. Iya, wahyu umum, maksudnya anugerah umum gitu di dalam hal ini. Enggak harus dia believer gitu maksudnya. Even perhaps reprobate sampai terakhir, perhaps enggak tahu. Iya, itu juga bisa refer to Christ. Maksudnya that kind of Christ, Kristus dalam pengertian that sense, bukan that kind of Christ. Christ cuma ada satu sih. That sense of Christ itu ya oke gitu. Maksudnya dalam pengertian oke dalam pengertian itu. Tapi bukan di dalam pengertian yang spesifik, dalam pengertian seperti yang dinyatakan dalam wahyu umum yang nggak mungkin. Maksudnya that's why the necessity of the scripture di dalam hal ini kan. Kalau tanpa scripture ya manusia nggak bisa mengenal pengenalan itu gitu. Tapi yang dimaksud di dalam Roma ini pengenalan akan Allah bukan pengenalan Allah yang that spesifik itu memang bukan gitu. Tapi inilah ya, urusan kita kan terutama kita as believers di dalam hal ini ya. Maksudnya kita sendiri pertama believers. Kita harusnya yang pertama yang bisa menemukan itu kan ya. Kaitan antara, maksudnya, iya, alam dan the glory of God, the glory of Christ dan sebagainya. Kita sebagai orang Kristen harusnya untuk kita itu accessible dong gitu. Baru setelah itu pertanyaan bagaimana kita menyaksikannya, apakah orang akan attracted atau enggak ya itu pertanyaan yang lain lagi gitu kan ya. Tapi pertama kita sendiri mesti attracted gitu. Mesti tertarik. Selama ini sih yang akhirnya membuat make sense adalah korelasinya adalah dari source-nya doang. Jadi bagaimana orang Kristen menghayati glory of God di tengah-tengah alam. Caranya adalah dengan melihat itu sumbernya dari Kristus. Cuman sebatas sumber aja sih. Enggak sih, lebih juga daripada itu harusnya gitu. Harusnya soalnya lebih loh daripada itu gitu. Misalnya kayak saya kalau di dalam musik saya bisa cerita gitu, tapi kalau dalam kimia saya nggak tahu kimia dari dulu 6,5. Ininya apa? Hasil ujiannya. Kalau mau musik saya bisa gitu. Maksudnya itu tanggung jawab saudara untuk menyelidiki dalam bidang saudara masing-masing gitu. Maksudnya bukan cuma sekedar saya bilang the beauty of the source of beauty is Christ. Itu terlalu dangkal untuk ngomong di dalam musikologi Kristen tanda kutip ya gitu maksudnya. Enggak works itu gitu. Maksudnya itu juga nggak akan menarik untuk orang dunia. Kita bisa relate sampai struktur di dalam Mozart Symphony ya, konsep itu di refer sampai ke Pentakosta dan bahwa itu ada kaitannya dan sebagainya. Kita bisa refer sampai that deep gitu kalau di dalam musikologi. Konsep akhir yang sekaligus awal itu adalah fulfillment at the same time adalah the beginning. Itu kan patternnya Pentakosta actually.
Dia fulfillment of the previous promise, sekaligus juga the beginning of the new era at the same time gitu maksudnya. Di satu titik. Itu reflected di dalam musik barat dan kita bisa relate ke sana gitu. Saya nggak tahu kalau di kimia gimana relate kimia dengan Pentakosta. Itu urusannya orang yang belajar kimia gitu. Atau yang belajar ekonomi atau apa gitu. Inilah kita perlu buku-buku integratif dalam hal ini. Buku-buku integratif ini apa antara bidang-bidang itu dengan iman Kristen gitu. Jadi kalau kita bicara doctrine of God ya, maksudnya ini bicara theology of creation, tadi balik lagi ke doctrine of God. Di dalam doctrine of God namanya juga doctrine of God. Kita bicara kemuliaan Allah ya, pasti langsung nyambung gitu ya. Pengenalan akan Allah yang maha mulia gitu kan ya. Cuma waktu kita bicara tentang Allah yang maha mulia, yang kita terima yaitu kemuliaan Allah sebagaimana disaksikan di dalam Alkitab. Ada kebayaan waktu kita bicara tentang kemuliaan Allah itu adalah sebetulnya kemuliaan versi dunia atau kemuliaan versi manusia yang diproyeksikan ke atas, lalu kita bilang Allah itu mesti mulia kayak begitu gitu. Ya, saya barusan ngajar ini apa topik yang mirip lah tadi di STT gitu. Lalu ada yang tanya kayak begini, ada yang tanya bagaimana kita mensinkronisasi atau harmonisasi antara kemuliaan Allah dengan fakta bahwa manusia berdosa itu pada akhirnya dihukum itu selama-lamanya, dan karena itu bukankah itu menyatakan sin itu eksis selama-lamanya. Kan Allah itu Allah maha mulia gitu kan ya. Terus kemudian Allah akan mengizinkan dosa. Allah mengizinkan dosa, even menetapkan gitu. Tapi terus ini dibiarin terus sampai selama-lamanya untuk orang-orang reprobat yang ada di neraka gitu kan ya. Ini how to reconcile dengan the idea of a glorious God. Nah, Pak, saya pertanyaannya. Tapi kalau saudara jawabnya gimana? Persoalannya di mana pertanyaan ini? Tapi saudara nangkep gak sih pertanyaannya? Kenapa ini ada tanda kutip make sense-nya pertanyaannya? Nangkep gak? Allah itu kan Allah maha mulia. Dia membiarkan ada orang-orang reprobat yang selamanya dikuasai oleh kegelapan, dan itu selama-lamanya gitu. How to reconcile dengan the idea of the glorious God? Gimana jawabannya? Jawabannya sebetulnya sederhana gitu. Itu adalah worldview nih yang keliru gitu. Kita pikir a glorious God itu harus melenyapkan dosa gitu, nggak boleh. Itu sudah cara pikir kita mau mempermuliakan Allah, menampakkan Allah yang mulia itu harus kayak gitu. Ini saya ambil contohnya sederhana. Ini mirip seperti kayak ajaran heretik universalisme. Menurut mereka Allah itu adalah Allah yang mulia kalau menyelamatkan semua manusia. Menurut mereka. Gitu. Jadi yang persoalan itu adalah ide kemuliaan Allah itu dibangun dari bawah. Ya, menurut saya lebih mulia kalau saya menyelamatkan semua orang. Maka Allah itu paling mulia kalau dia menyelamatkan semua orang, ya. Maka konsep kemuliaan Allahnya itu bukan kemuliaan Allah yang dinyatakan di dalam Alkitab, tapi itu adalah kemuliaan Allah menurut versinya dia. Gitu. Kalau sudah kemuliaan Allah menurut versinya dia, yaitu balik lagi itu namanya idolatry. Gitu. Jadi problem di dalam doctrine of God itu selalu adalah ya projection of one's own image, ya projection of image humanity itu ditarik ke atas, dilempar ke atas. Terus setelah itu disembah, dan dia mau Tuhan yang kayak gitu. Dia mau Tuhan yang kalau mulia ya dia harus melakukan ini dan ini dan itu dan ini dan itu menurut bijaksananya dia. Tapi kalau kita kembali kepada konsep Alkitab ya, doctrine of God ya, kita mesti melihat Allah itu menyatakan kemuliaannya itu di dalam cara apa gitu, in which manner, di dalam pengertiannya seperti apa. Lalu terus kemudian di situ kita baru membangun konsep Allah sesuai dengan yang dinyatakan oleh Alkitab. The doctrine of a glorious God itu bagaimana? Nah kalau menurut Roma kan satu dijelaskan itu melalui creation di dalam hal ini ya. Despite the power of sin di dalam hal ini. Yang kedua juga, or perhaps ini sebetulnya yang pertama secara prioritas ya. Yaitu di dalam diri Kristus, di dalam pribadi Kristus. Kemuliaan Allah itu dinyatakan di dalam pribadi Kristus. Ya, dan kalau kita mengikuti bukan cuma Calvin tapi juga Luther, terutama di dalam Kristus yang menderita, terutama di dalam Kristus yang tersalib. Ini ya balik lagi ke the idea of theology of the cross.
the true glory of God itu reflected in the cross atau in the crucified Christ. Di dalam diri Kristus yang tersalib, yang menderita. Itu kemuliaan Allah dinyatakan, itu glorified di dalam bagian itu. Nah, konsep seperti ini akan mempengaruhi bagaimana orang percaya, kalau kita masuk ke antropologi sekarang, atau manusia yang mulia itu seperti apa ya? Seperti manusia Kristus, yaitu manusia yang menderita karena kehendak Allah. Itu kalau kita ini ya, relate semuanya gitu. Kalau kita relate ke doktrin gereja ya sama gitu. A glorious church itu apa gitu? Glorious church itu adalah a suffering church. Kalau kita relate ya, semuanya integrated gitu. A glorious church itu bukan gereja yang terus berkembang gedungnya gitu. Itu nggak ada urusannya sama theology of the cross. Yang terus berkembang gedungnya nggak harus cuma gereja soalnya gitu. Itu bukan sesuatu yang substansial yang harus dimiliki oleh gereja. Sudah nangkap ya poin ini ya. Karena yang berkembang terus bangunannya itu nggak harus gereja gitu. Tapi yang substansial yang harus dimiliki oleh gereja itu adalah Christ likeness. And apa itu Christ likeness? Kalau menurut Alkitab yaitu gereja yang menderita seperti Kristus. It is a glorious church. Dia adalah gereja yang mulia. Orang Kristen yang mulia yaitu orang Kristen yang menderita seperti Kristus. Ini kalau kita pakai ini ya, apa kategori theology of the cross itu dalam hal ini. Dan jangan lupa itu tadi ya, waktu kita bicara the knowledge of glorious God atau doctrine of a glorious God, saya tambahin glorious. Itu selalu antitesis dengan knowledge of self. Semakin seseorang mengenal kemuliaan Allah, semakin dia sadar how miserable kehidupannya gitu. Ini yang nggak dimengerti di dalam ini, yang nggak dimengerti di dalam spiritualitas atau di dalam teologi atau di dalam antropologi Katolik ya. Antropologi Katolik itu sulit sekali menerima perkataannya Luther. Simul justus et peccator, itu mereka nggak bisa terima gitu. Sampai joint declaration ini ya, doctrine of justification itu tahun 1989 masih jadi persoalan gitu. Simul justus et peccator itu menurut orang Katolik itu absurd istilah itu gitu, nggak bisa diterima. Kenapa kita sudah dibenarkan kok masih dibilang pendosa gitu? Simul ya, at the same time sekaligus justus ya, righteous at the same time ya, simul et peccator, pendosa gitu. Jadi bagaimana? Sebetulnya pendosa atau sudah dibenarkan gitu loh. Mereka itu pikirannya itu either or. Kalau dibilang dulu saya peccator, sekarang saya justus, nah itu betul gitu. Dulu saya peccator, sekarang saya justus. Nah itu yang betul gitu. Kalau di dalam pemikiran mereka ya. Tapi Luther kan bilang simul justus et peccator. Justus dibenarkan, at the same time simul peccator, apa itu? Orang berdosa atau pendosa gitu. Jadi sebetulnya bagaimana dong? Realita penembusan Kristus itu nggak nyata atau bagaimana sebetulnya? Saya nggak mau bicara tentang antropologi Katolik ya. Yang kita tertarik adalah dari perspektif Reform waktu mengerti kalimat itu tuh bersama dengan orang Lutheran tuh pengertiannya apa gitu? Pengertiannya bahwa waktu kita melihat Allah itu semakin mulia ya, semakin Dia itu kudus, semakin kita ini menyadari even as believer, bahwa kita ini betul-betul miserable gitu. Ini mirip seperti kayak perkataan umumnya orang mengatakan kalau seorang itu dia makin banyak tahu, dia itu makin sadar bahwa dia itu sebenarnya bukan orang yang berpengetahuan. Sudah pernah dengarkan kalimat ini ya? Semakin orang itu punya pengetahuan, semakin dia itu sadar bahwa dia itu banyak sekali yang dia nggak tahu gitu. Tapi orang yang sok tahu itu biasanya adalah yang sedikit tahu, kan memang gitu kan saudara? Yang sok tahu itu sebenarnya pengetahuannya sebenarnya pas-pasan gitu. Yang pengetahuannya banyak itu justru yang nggak mungkin sok tahu karena dia tahu kedalaman pengetahuan dan bahwa yang dia tahu itu masih luar biasa parsial, itu cuma sepersekian saja gitu. Nah ini kan pengertian paradoks ya, sama gitu waktu kita bilang simul justus et peccator, semakin seseorang mengenal Allah ya, semakin seseorang mengenal Allah yang maha mulia, semakin dia tahu bahwa dia itu miserable gitu, dan itu bukan cuma sebelum dia bertobat gitu, dia mengaku dirinya sebagai peccator, terus kemudian setelah
percaya terus kemudian jadi Justus gitu kan ya. Memang jadi Justus betul juga secara status kan ya, tapi di dalam pemahaman yang subjektif ya, seperti Paulus mengatakan di antara orang berdosa akulah yang paling berdosa, kan dia bilang I am ya chief sinner, dia bukan bilang I was loh. Dia bukan bilang I was chief sinner, now no more. Dia nggak bilang gitu. Dia bilang I am the chief sinner. Berarti itu present gitu. Setelah Paulus dibenarkan, dia masih bilang I am the chief sinner. Bukan cuma menggambarkan keadaan dulunya saja gitu. Tapi juga dihayati di dalam kesekarangan di dalam hal ini ya. Makanya dalam hal ini secara spiritualitas kita bicara the glory of God ya, nggak mungkin tidak pasti membawa dampak kepada kerendahan hati ya. Kalau kita nggak berdampak kepada kerendahan hati ya, itu berarti bukan knowledge of the glorious God gitu. Berarti yang menjadi persoalan adalah the view of the glorious God itu somehow missing, lacking atau apapun istilahnya ya. Sehingga akhirnya nggak dihayati dengan lowliness of self tadi, dengan kerendahan hidup manusia. Kalau bicara tentang doktrin Kristus, tadi kita sudah sentuh ya, bicara tentang kemuliaan Kristus, yaitu the glory of God, itu fully atau perfectly represented, dinyatakan secara sempurna di dalam kehidupan Kristus. Dalam hal ini ya, terutama juga di dalam kemanusiaannya, paradoxically ya. Justru di dalam kemanusiaannya gitu. Itu yang menjadi misteri inkarnasi kan di situ kan. Tuhan itu begitu mulia ya, demikian mulianya ya, saking dia itu mulianya sampai dia itu bisa menembusi tempat yang paling rendah, itu betul-betul mulia. Saudara ngerti ya paradoks ini ya? Orang yang betul-betul mulia dari atas itu dia bisa turun sampai tempat yang paling rendah, justru karena dia itu atas gitu. Tapi yang nggak bisa turun sampai tempat yang paling rendah itu mulianya pas-pasan sebetulnya gitu. Sederhana kan konsep ini ya. Orang itu betul-betul mulia ya, demikian mulianya sampai bisa mengambil tempat di kandang yang hina. Justru menyatakan itu kemuliaan luar biasa. Itu Herodes, Pilatus dan sebagainya. Yang cuma turunnya bisa cuma 1 senti. Yang nggak bisa turun, itu yang mulianya pas-pasan alias hina. Yang nggak mau turun itu ya, maunya naik terus ya. Yang nggak mau turun, itu yang paling hina daripada semua yang hina. Yang paling hina daripada semua yang hina yaitu orang yang cuma bisanya naik. Ini nggak dimengerti, saya prinsip kayak begini nggak mungkin dimengerti oleh dunia gitu. Tapi yang sedih kalau orang Kristen pun juga nggak ngerti prinsip ini, itu luar biasa sedih. Sekali lagi ya, kemuliaan Allah itu dinyatakan di dalam kerendahan Kristus gitu. Justru karena dia mulia, demikian mulianya sampai dia itu bisa turun ke tempat yang paling nggak mulia. Justru karena dia mulia. Gitu. Atau pinjem konsepnya Karl Barth ya, Allah itu Allah yang maha bebas, yaitu bebas luar biasa. Demikian bebasnya sampai dia itu bisa berinkarnasi. Gitu. Karena Allah itu begitu bebas, dan di dalam kebebasan yang sangat bebas itu, dia bisa membatasi dirinya. Gitu. Dia bebas untuk tidak bebas. Nah kebebasan poin ini ya. Cuma yang paling bebas yang bisa bebas untuk masuk ke dalam ketidakbebasan. Orang yang bebasnya pas-pasan, itu takut kepada ketidakbebasan. Karena dia bebasnya terbatas. Gitu. Yang bebasnya nggak terbatas itu bisa masuk ke dalam ketidakbebasan. Ini pinjam konsepnya Karl Barth. Maksudnya di dalam prinsip yang sama ya. Tadi doctrine of Christ ya, the doctrine of Christ. Sama kalau kita bicara tentang soteriologi ya, kita bicara tentang doktrin keselamatan. Juga kita di dalam reform evangelical kan kita bicara centernya memang glory of God. Nggak tepat kalau kita bicara centernya itu the love of God di dalam hal ini ya. Bukan bahwa love of God nggak penting loh, bukan itu. Ini ngomong kayak gini agak kompleks sudah, karena ini juga ada bahayanya gitu ya. Ntar saya jelasin bahayanya di mana. Tapi pertama ya, kalau kita pakai love of God ya sebagai center gitu, kita akan sulit menjelaskan the reality of reprobates gitu. Itu nggak bisa dijelaskan dengan perspektif love of God. Menjelaskan orang yang diselamatkan dari perspektif love of God itu jelas gitu. Tapi menjelaskan orang yang dibinasakan selama-lamanya ya dari perspektif love of God, itu ya susah, itu gang buntu gitu maksudnya. Meskipun saya tahu bisa ada pendeta yang ngomong neraka itu juga ekspresi daripada kasih Allah. Such a nonsense kalimat untuk saya gitu maksudnya, itu nggak ada poinnya sama sekali ngomong kayak gitu.
Maksudnya mau mempertahankan center kasih Allah, jadi orang yang dihukum di neraka itu pun juga ekspresi cinta kasih Allah. Mana ayatnya? Soalnya nggak ada itu. Nggak ada yang menyatakan bahwa murka Allah itu adalah bagian daripada ekspresi kasih Allah. Nggak ada gitu, benar-benar nggak ada. Tapi kalau saudara bilang murka Allah itu adalah bagian daripada the holiness of God, daripada the glory of God, itu bisa dijelaskan gitu. Tuhan kita itu Tuhan yang mulia ya. Waktu manusia menyakiti Dia, itu pelanggaran tidak terbatas, karena itu manusia harus mengalami penghukumannya juga tidak terbatas. Itu nyambung, semuanya bisa dijelaskan. Tapi menjelaskan penghukuman yang nggak ada koreksinya gitu ya, ini kan bukan penjara yang keluar lagi, tapi ini kebinasaan selama-lamanya, dikaitkan dengan tindakan korektif. Korektif apa yang selama-lamanya gitu maksudnya? Mau menyatakan cinta kasih Allah di dalam murka Allah yang selama-lamanya di neraka, itu doesn't make any sense gitu. Itu kalimat yang absurd dan it's a very bad theology lah intinya gitu. Jadi poin yang saya mau bilang ya, kalau di dalam evangelical theology non-reform ya, mereka berusaha melihat itu senternya kan the love of God di dalam hal ini ya, the love of God. Tapi gambaran kayak begini ini gagal untuk menjelaskan, gak usah menjelaskan reprobate neraka dan sebagainya, menjelaskan penderitaan di dunia aja sudah gagal gitu. Nangkep kan? Itu yang bikin banyak orang kesulitan. Kenapa Tuhan itu katanya dia itu ada, kok dia nggak bisa membereskan dunia ini selalu ada penderitaan? Itu karena dia mau jadiin love of God itu selalu jadi center gitu. Tuhan itu always harus selalu loving, maka penderitaan nggak boleh ada gitu kan. Oke lah, pertama kita bisa bilang konsep love yang kayak gitu kayaknya salah gitu ya. Tapi dengan rendah hati kita juga mesti mengatakan bahwa memang sulit kok menjelaskan penderitaan di dalam dunia dari perspektif love of God, itu memang sulit gitu. Persoalannya adalah waktu kita bicara atribut Allah, love memang sangat-sangat penting ya. To certain sense kita bisa bilang bahkan cukup sentral gitu ya. Tapi certainly not the only one gitu. Kita juga bicara glory of God, kita bicara holiness of God. Nah kalau saudara menjelaskan penderitaan di dunia dari perspektif holiness atau glory of God, lebih gampang actually gitu. Tapi mereka yang insist cuma love of God, ya, loving the idea of a loving God. Ini sulit gitu, kita menjelaskan tentang penderitaan, apalagi menjelaskan neraka, reprobate dan sebagainya. Nggak ada jawabannya bener. Nggak bisa nyambung gitu jawabannya. Makanya kalau di dalam reform soteriologi, kita melihat itu tujuan akhirnya itu kemuliaan Allah, dan balik-balik lagi itu Pauline deh. Itu Alkitabiah, kalau sudah baca di dalam Roma 9 kan memang begitu. Gambarannya rather asimetris ya, terhadap reprobates dan elects. Tapi senternya sebetulnya adalah kemuliaan Allah. Saya baca Roma 9 ayat 22 ya. Jadi kalau untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya, Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda kemurkaannya, reprobates kan ini berarti ya, yang telah disiapkan untuk kebinasaan, 23, justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya yang telah dipersiapkan untuk kemuliaan. Jadi sudah lihat di sini menurut Paulus itu senternya adalah kemuliaan Allah. Kalau saudara insist dengan love of God, itu nggak bisa menjelaskan reprobate gitu. Bagaimana menjelaskan reprobate dari perspektif kasih Allah? Susah juga, nggak bisa. Karena reprobate itu urusannya bukan dengan kasih Allah, tapi dengan murka Allah. Tapi kalau sudah dijelaskan dari center the glory of God, itu masih bisa dijelaskan. Karena murka Allah itu juga ekspresi daripada kemuliaan Allah. Orang yang terus-menerus mengeraskan hati terhadap firman Tuhan, lalu pada akhirnya mesti dihukum sama, itu menyatakan kemuliaan Allah. Tapi bahwa itu nggak menyatakan kasih Allah, ya memang nggak menyatakan kasih Allah. Nah kebiasaan poin ini ya, orang yang terus-menerus mengeraskan hati seperti Firaun dan akhirnya binasa, dihukum selama-lamanya. Bahwa hukuman murka Allah itu menyatakan ekspresi kemuliaan Allah, ini bisa dijelaskan dengan sederhana gitu. Tapi bahwa hukuman itu menyatakan kasih Allah, ya susah sudah jelasin ya, gimana itu hukuman kok menyatakan kasih Allah. Kasih Allah kepada orang-orang yang menjadi musuhnya Firaun yang iya gitu. Kasih Allah terhadap bangsa Israel ya. Tapi kan bukan kasih Allah terhadap Firaun gitu. Tapi kalau kita jelaskan dari perspektif kemuliaan Allah, ya selesai urusannya. Makanya jadi di dalam reform evangelical theology kita nggak cuma bicara love of God, tapi juga kemuliaan Allah. Yet
persoalannya ini rentan dengan ini ya, self justification. Maksudnya kita tahu orang reform kalau nggak hati-hati ya, dia bisa kurang loving, kurang compassionate, terus sudah itu justify himself, herself dengan center kemuliaan Allah lagi. Kita bisa jadi orang yang kurang ada belas kasihan, kurang ada cinta kasih, terus kita bilang itu karena hidup saya itu sepenuhnya untuk kemuliaan Allah. Gitu. Karena senternya adalah kemuliaan Allah, bukan the compassion of God, bukan the mercy of God, bukan the love of God, but the glory of God. Gitu. Masalahnya yang berhak murka itu Tuhan, bukan kita gitu. Masalahnya yang berhak memilih kan Tuhan ya sebetulnya gitu. Yang berdaulat kan Tuhan gitu. Kan bukan kita. Jadi kekacauan ini ya, kekacauan menerapkan atribut Allah yang mana yang dikomunikasikan, yang mana nggak dikomunikasikan di dalam makhluk ciptaan itu bisa menyebabkan bahaya fundamentalisme di dalam agama Kristen termasuk. Sekali lagi ya, kalau kita nggak bisa membedakan atribut Allah yang dikomunikasikan dalam makhluk ciptaan, atribut Allah yang tidak dikomunikasikan dalam makhluk ciptaan. Kalau kita gagal membedakan ini ya, terus kita confuse, kita imitate atribut Allah yang sebetulnya tidak dikomunikasikan, ya ini akan membawa kepada fundamentalisme agama gitu. Fundamentalisme agama Kristen. Maksudnya nggak ada compassion, nggak ada mercy, nggak ada belas kasihan dan sebagainya. Dijustify dengan center kemuliaan Allah. Di dalam hal ini itu peringatan daripada Calvin ya, saya pikir sederhana ya. Pikirnya itu antitesis termasuk waktu kita bicara tentang glory of God. Tapi bicara tentang glory of God bukan bicara tentang the glorious me atau the glorious I gitu ya. Tapi bicara tentang the glory of God, lalu bicara tentang apa? Tentang keadaan saya yang hina gitu kan ya. The glory of God, keadaan saya yang hina gitu. Itu aman gitu. Bahwa nanti akhirnya kita juga akan glorified ya. Itu bahwa nanti akhirnya akan glorified. Itu kita taruh di reserve di eskatologi saja gitu. Ditaruh di eskatologi gitu ya. Selama kita dalam dunia, even kalau kita mau bicara the glory of God in our present life, yaitu waktu orang Kristen itu menderita bersama dengan Kristus. That is the glory gitu. Kalau saudara dan saya bisa berbagian di dalam penderitaan Kristus, yaitu very glory ini ada di sana gitu. Tapi keadaan dimuliakan ya di dalam keadaan kemenangan dan sebagainya itu di reserve di eskatologi saja gitu. Kalau di dalam pemikiran Calvin ya, itu Kristus kan mati dan bangkit ya. Kristus mati lalu bangkit ya. Ini dia ini model gitu. Ini dari kehidupan manusia, believers ya. Kita suatu saat kan mati kan ya. Baru setelah itu dibangkitkan kan. Jadi perjalanan kehidupan ini kalau menurut Calvin, seumur hidup itu pikul salib gitu. Itu menuju kematian. Nanti kita mati, benar-benar mati. Mati secara biologis juga gitu ya. Itu juga mati, kemudian mati bersama dengan Kristus. Setelah itu baru mengalami kuasa kebangkitan secara pasif itu tadi gitu. Meaning, selama kita masih berada di dunia, gerakannya itu adalah gerakan mati gitu. Bukan gerakan dibangkitkan, gak ada itu. Bukan gak ada, nanti maksudnya ya. Nanti setelah kita mati baru terus kemudian itu dibangkitkan. Nah ini sama gitu, ini konsisten kalau kita bicara eklesiologi juga sama. Selama gereja berada di dalam dunia, gereja itu adalah a suffering church. Itu gerakannya itu gerakan ke kayu salib gitu. Church triumphant itu nanti eskatologi gitu. Waktu Yesus datang kembali. Selama di dalam dunia gerakannya itu gerakan disalibkan sebetulnya bersama dengan Kristus. Atau kalau mau tetap insist kalau gitu di dalam dunia gereja nggak pernah ada kemuliaan dong. Kalau kita insist mau tetap ada kemuliaan here now ya di sini dan sekarang, kemuliaannya yaitu di dalam penderitaan itu yaitu kemuliaannya gitu. Seperti Kristus waktu disalib dikatakan dia ditinggikan kan, dia dimuliakan gitu. Waktu dia disalib. Kemuliaannya gereja itu waktu gereja on earth suffer for the sake of Christ, yaitu kemuliaannya gitu. Kalau kemuliaan yang kasat mata itu nanti di reserve nanti waktu Yesus datang kembali gitu. Tapi gereja yang nggak mengerti prinsip teologi of the cross, berusaha untuk mempermuliakan dirinya sendiri here and now gitu. Itu kegagalan gereja Roma Katolik sebelum zamannya, saya nggak ngomongin sekarang ya. Sekarang sudah banyak berubah, sudah ada pertobatan dan sebagainya. Jangan-jangan gereja reform yang lebih dari
ini lebih mirip gereja Katolik abad pertengahan nanti. Tapi kegagalan daripada gereja Katolik abad pertengahan yaitu mereka nggak mengerti prinsip ini. Padahal itu konsep ini ya, church triumphant, church militant, itu bukan Calvin loh, itu teologi medieval sebetulnya gitu. Church triumphant, church militant itu bukan penemuannya para reformator, itu istilah eklesiologi yang sudah ada di dalam medieval gitu. Tapi terus terjadi penyelewengan. Dia tetap ada orang pilihan sih pasti di dalam ini ya, zaman medieval gitu. Tetap ada orang-orang yang saleh. Tapi the corruption of the church juga nggak tanggung-tanggung. Tadi yang konsep Calvin, eskatologi Calvin yang sekarang teologi of the cross, nantinya eskatologi baru naik, itu apakah bisa ditarik ke dalam keperadaban atau kebudayaan? Jadi orang-orang yang bilang sekarang zamannya makin dying, makin turun, kebudayaan yang dulu lebih tinggi daripada yang sekarang kita makin dying, anugerah makin dicabut, anugerah umum makin dicabut. Iya, ini pertanyaan yang kompleks ya, luar biasa kompleks. Kalau menurut saudara gimana? Kalau menurut Pak Yadi sih gak apa-apa, boleh juga. As long as you convince juga gak apa-apa. Jadi kalau yang aku pernah dengar, emang ada yang bilang kayak Vantil itu pegang anugerah makin dicabut. Iya. Tapi muridnya si Tipton gak setuju sama gurunya. Iya. Terus kalau misalnya ada yang bilang juga muridnya lagi bisa gak setuju lagi, gak setuju. Nah, tapi argumennya mungkin lebih kepada karena kerajaan Allah sudah datang, jadi kabar baik itu bukannya nanti, tapi sekarang juga sudah sebenarnya. Yeah, but again, what is the kabar baik gitu kan pertanyaannya. Nah, berarti kenaikannya itu kan harus kita definisikan. Jadi bukannya berarti pasti harus itu setuju gitu. Maksudnya gini ya, saya for sure bukan orang bukan orang optimis pesimistik sih, bukan gitu. Bukan that kind of person gitu. Cuma gini loh, even kalau kita bicara culture mandate, kita bicara kabar baik. Gini deh, Yesus itu berakhir di atas kayu salib loh gitu. Dia kurang menabur apa coba gitu. Dan dia itu end up with kayu salib gitu loh. Itu panggilannya gereja gitu. Panggilannya gereja itu end up with kayu salib. Panggilannya saudara dan saya itu end up with kayu salib. Harusnya gitu. Apakah itu pesimis atau itu justru kristologis gitu. Yesus selama di dunia apa yang dia lakukan? Dia menyembuhkan orang sakit ya. Dia menolong orang gak bisa beribadah jadi bisa beribadah. Dia mempersatukan kehidupan keluarga dan many dia mengkritisi worldly power, dia macam-macam lah, maksudnya all kind of things gitu kan ya. Ini kan berarti culture mandate kan ya. Ini kan berarti menggarami dunia kan ya. Dan dia end up with kayu salib gitu. Mungkin dari sisi iman dan sebagainya itu pasti ada kebagusan lah. Dari dulu orang yang banyak gak percaya Tuhan, setelah Tuhan Yesus mati dari kayu salib, kabar Injil makin tersebar dan sebagainya, orang jadi lebih percaya kepada Tuhan. Gini, orang percaya itu satu hal yang lain ya. Maksudnya ini kita kalau ngomong percaya sih lebih gak ada persoalan menurut saya. Anyway, kita percaya election gitu kan ya. Semua yang dielek pasti akan percaya dan gak ada satupun yang terlewatkan gitu kan ya. Ini kan bicara tentang keadaan dunia sebetulnya, yang lebih kompleks itu. Nah, dari orang yang akhirnya percaya kepada Tuhan, dia juga menggarami dunia. Misalnya kayak akhirnya membangun Magna Carta dan sebagainya. Akhirnya peradaban pun jadi lebih maju. Ya, tapi Yesus end up with kayu salib gitu maksudnya. Ya, kalau Yesus kan memang nggak ada dalam tanda kutip mandat budaya dilanjutkan oleh gereja yang enggak, saya nggak setuju gitu maksudnya. Kalau mau bicara culture mandate, Yesus tetap harus jadi model yang paling saya nggak setuju itu Yesus nggak mengerjakan culture mandate baru dikerjakan oleh. Kalau kita ngomong Yesus nggak mendirikan universitas ya iya gitu. Kalau lebih konkret kayak gitu, Yesus gak mendirikan universitas. Maksudnya yang lebih gitu loh, yang kayak kan kalau Calvin, Kuyper. Ini bicara prinsip, saya gak bicara institusi, saya gak bicara institusi-institusi apa yang didirikan oleh Yesus. Bahwa Yesus menjalankan culture mandate dan bahwa dia itu akhirnya berakhir pada kayu salib gitu. Maksudnya dari teologinya Calvin yang bilang teologi of the cross itu dalam aspek apa? Lalu kalau mau dibilang dalam yang naik, aspek yang kita tarik aja kayak ke Alkitab lah gitu. Kita harus lebih tertarik Alkitab kan daripada Calvin dalam hal ini. Saya percayakan Calvin itu Christian. Maksudnya Christian gitu. Pasti dia pusatnya kepada Kristus kan ya. Kita lihat Kristus saja gitu dalam hal ini. Just forget Calvin lah sementara dalam bagian ini gitu.
Masa kita lebih berkomitmen kepada Kristus kan daripada kepada Calvin dalam hal ini ya. Saya insist dengan view of the cross itu tadi gitu. Yesus menjalankan culture mandate, dia menggarami, tapi dia berakhir di salib. Dia bukan berakhir dengan mendirikan kerajaan di dunia ini. Dia sudah bilang, kerajaanku bukan dari sini. Gitu. And yet on the other hand, dia bilang, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di sorga. Gitu kan ya. Oke, yang itu kita bisa setuju deh, bahwa Kristus itu sudah melakukan culture mandate dan sebagainya. Iya, dan Romawi enggak. Maksudnya, saya supaya bikin lebih polemikal ya maksudnya gini ya. Maksudnya supaya idenya lebih jelas benturannya gitu. Romawi nggak kolaps sih di setelah Yesus itu. Maksudnya setelah Romawi nggak kolaps, malah justru menyatakan kemenangan Romawi di situ. Malah Yesus yang diarak keluar oleh orang-orang Romawi gitu. Dan nggak ada yang salah sama sekali dalam pekerjaan Yesus. Gitu. Tangkap sih poin ini? Sudah tangkap ya poin ini ya. Gereja itu melakukan bagiannya gitu. Terus gereja apa? Gereja akan disalib seperti Yesus. Ya, cuman maksudnya saya pertanyaannya lebih ke arah peradaban. Ya. Apakah teologi Calvin itu bisa ditafsirkan untuk menafsirkan arah peradaban itu menjadi semakin dying gitu? Enggak, semakin dying sih pasti bukan harapan kita ya. Itu juga bukan harapan Tuhan. Ngapain Tuhan mengharapkan dying gitu kan ya? Tapi bahwa waktu kita merubah dunia di mana kita hidup, kita itu akan hancur gitu. Gereja waktu akan merubah dunia, gereja akan hancur gitu. That's the theology of the cross. Bukan pesimisme ya, bukan. Dan juga bukan sakit jiwa kayak lebih menyukai penderitaan, kehancuran daripada kesuksesan. Ya bukan, kita semuanya maunya berhasil gitu. Terus terang saja gitu. Tapi bahwa di dalam menggarami dunia itu sama seperti garam itu sendiri, dia akan hancur gitu. Itu yang di dalam kehendak. Jadi kalau saya tangkap teologi of the cross-nya Calvin yang tadi dibilang turun, eskatologi baru naik, itu tidak berbicara tentang arah peradaban yang makin turun atau makin naik. Gak ada ngomong kalau. Ya makanya saya dibilang sepatu kamu bicara tentang keadaan dunia itu kompleks. Gini deh, saya percayanya gak tahu ini. Kalau bicara tentang ini ya, bicara tentang pengharapan eskatologi yang dilihat oleh kasat mata itu amil itu betul gitu. Amil itu betul. Tapi kalau di dalam pengertian, saudara berada di dalam pengertian the invisible realm of the kingdom of God, kita boleh setuju postmill. Yang salah di dalam setuju postmill itu adalah mengharapkan dunia yang kelihatan itu makin lama makin ya good luck for your theology lah. Kalau saudara berharap kayak gitu gitu. Maksudnya ada orang berharap kayak gitu ya, ini apa akan diubahkan semua orang jadi Kristen dan sebagai peradaban. Ya silakanlah mimpi kayak gitu maksudnya. Saya baca kitab Wahyu saya lain. Kitab Wahyu saya gak cocok sama gambaran itu. Itu gak ada urusan sama Calvin, Van Til dan sebagainya. Ini Yohanes itu. Menurut Alkitab. Atau posisi yang lebih aman sebenarnya kita gak bisa ngomong lebih naik atau lebih turun. Dua-duanya tetap ada dalam pergumulan gereja Tuhan. Naik dan turun. Maksudnya secara kasat mata anyway menurut Wahyu akan turun, akan decline. Itu jelas sekali kok di dalam Wahyu gitu. Gak perlu terata, nah itu Wahyu gitu maksudnya. Jelas sekali bahwa itu akan hancur. Kalau saudara rasa dengan kehadiran orang Kristen ekologi akan lama makin tambah baik, I mean good luck lah. Benar-benar loh, saya angkat topi dengan your fairy tale pengharapan gitu. Gak akan ada itu gitu, karena di dalam Wahyu itu sudah jelas gak akan kayak gitu gitu. Kalau enggak akan dinubuatkan seperti kalau terjadi benar-benar digarami orang Kristen, terus harga garam jadi makin lama makin murah, harga sandang dan makin lama makin murah, Wahyu salah semua. Wahyu nggak bisa salah. Itu sudah pasti akan tergenapi. Yet kita dipanggil untuk menabur di dalam reality of the kingdom of God gitu. Dan the kingdom of God itu urusannya juga dengan dunia yang kelihatan. Of course kita inilah kedokteran lah dan sebagainya dan masalah peradaban dan sebagainya. Tapi itu akan hancur kalau menurut Wahyu gitu. Apakah kita rasa golden age-nya waktu Christianity majority yang di dalam zamannya Konstantin gitu. Itu kan perdebatan ya. Some orang lihat itu adalah golden age-nya Christianity gitu. Some orang lihat itulah titik paling rendah daripada Christianity. Golden age-nya Christianity itu yang martir dianiaya, itu that is the golden age. Yesus itu golden age sudah pasti gitu. Yesus hidupnya Yesus itu the golden age of Christianity. Tapi orang lihat the golden age of Christianity medieval karena Konstantin berhasil untuk convert semua ini itu golden age gitu. Itu golden age-nya dunia itu. Maksudnya karena peradaban katedral sana sini dan sebagainya. Ya justru karena katedral sana sini maka campur antara paganisme dan Christianity. Which nggak kejadian waktu di ancient church karena nggak ada campuran pagan. Kenapa nggak ada campuran pagan? Karena orang Kristen dianiaya.
Gak ada kemungkinan ada campuran pagan, tapi begitu masuk zaman medieval, pagan semua masuk, makanya terjadi distorsi di dalam ini. Itu view-nya reformator loh. Tapi kita mau model, maaf ya, Dutch Calvinism, here on earth ya sudah lihatlah VOC itu orang apa gitu. Apakah mereka orang Anabaptis? Apakah mereka orang Lutheran gitu? Bukan, mereka adalah orang Calvinis. Mereka adalah orang Calvinis yang mencoba untuk menjalankan culture mandate here on earth. Hasilnya VOC. Gitu. So, saya nggak tertarik sama model teologi kayak begitu. Gitu. Saya tertarik sama model teologi yang dalam ini saya percaya saya in agreement lah sama Pak Yati. Yang sama-sama menabur di dalam dunia, gitu. Yang sama-sama berurusan dengan dunia di sini dan sekarang. Tapi untuk hasilnya, ya, resultnya dan sebagainya itu dipelihara oleh Tuhan di dalam kingdom of God gitu. Bukan di dunia yang kelihatan di sini. Tapi kalau mau ada yang berharap di dalam dunia yang kelihatan di sini, ya silakan, boleh saja gitu. Namanya teologi kan ya, kita boleh inilah beda pengharapan. Kalau saudara mau bicara pengharapan kayak gitu ya silakan gitu. Tapi ya good luck lah untuk pengharapan saudara. Karena Yesus pun juga nggak mengalami itu gitu. Yesus pun nggak mengalami itu gitu. Yesus setelah menyelesaikan karyanya, terus apa gitu? Romawi kolaps gitu. Maksudnya terus orang semuanya jadi ini gitu, jadi rendah hati dan maha pengampun. Mana? Yang ada adalah kejahatan yang makin dipertontonkan di atas kayu salib. Itu klimaksnya ada di sana loh. Gitu. So the church itu dipanggil ke sana. Saudara dan saya itu dipanggil tuh masuk ke situ gitu. Tapi bukan kehancuran karena kekonyolan kita sendiri ya, tapi karena menggarami itu tadi gitu. Dengan menggarami dia berjuang anti korupsi dan akhirnya end up di mana gitu. Ya ini gitu. Ya ini. Saudara dan saya dipanggil kayak gitu sebetulnya gitu. Bukan bagaimana Tuhan menyertai orang benar akan selalu diluputkan daripada malapetaka. Itu bukan theology of the cross, bukan. Itu di reserve for eskatologi, ya bukan kita selama-lamanya hancur, sehingga juga. Tapi itu di reserve di dalam eskatologi gitu. Kalau menurut teologi Kristen, at least yang kita belajar dari ini Alkitab dan para reformator gitu. Pengharapan dunia berubah dan sebagainya dan dunia yang kelihatan maksudnya ya. Saya khawatir ntar akhirnya jadi menipu diri gitu. Atau confusing something yang bukan kingdom of God dipikir itu kingdom of God. Misalnya kalau VOC, mereka waktu bisa gitu, mereka pikirin the glory of God. Itu bukan the glory of God, bukan. Itu your keserakahan kok. Ini negara Indonesia, sudah tahu kan pernah jadi Hindu, pernah jadi Buddha. Satu-satunya yang nggak pernah itu jadi Kristen gitu ya. Maksudnya mayoritas. Kenapa? Salah satunya ya VOC persoalannya gitu. And who are that VOC? Orang-orang Calvinis yang menekankan here and now. Saya nggak tertarik dengan teologi kayak gitu. Itu menurut saya bukan Alkitab gitu. Tapi confusion antara mengubah dunia menjadi garam dengan mendatangkan kerajaan Allah di bumi. Confuse akhirnya. Jadi kayak gini gitu. Tapi saya percaya Pak Yadi pasti bukan itu. Saya tahu dia bukan itu kok. Dia bukan orang yang mau powerful di dalam dunia. Itu bukan Pak Yadi, saya tahu gitu. Tapi gambaran kayak gitu tuh rentan sekali gitu, maksudnya rentan sekali menuju ke sana. Kalau saudara penekanannya here and now, terus kita mengubah dunia dan sebagainya. Kita berbagian di dalam invisible kingdom of God gitu. Terus kemudian bahwa di dalam dunia ini Calvin ya, masih ada sisa-sisa anugerah umum, itu pikirannya Calvin gitu. Ini sedikit ya, bandingan Calvin sama Kuyper. Dalam hal ini saya bukan Kuyperian tapi Calvin dalam hal ini ya, bagian lain saya bisa Kuyperian, tapi bagian ini enggak gitu. Kalau Calvin tuh lihatnya ini dunia gitu ya. Dunia ini dirusak oleh dosa gitu. Jadi hitam gitu ya, gambarannya hitam gitu. Dunia ini dirusak oleh dosa, ini gambarannya Calvin gitu ya. Tapi di dalam rusaknya dunia itu masih ada anugerah Tuhan. Masih ada anugerah umum Tuhan yang menahan. Nangkep ya poinnya. Ini dunia ini rusak gitu. Atau kalau mau gambaran lebih sederhana gini. Dunia ini jangan dimengerti secara lokalisasi ya. Dunia ini rusak gitu, dirusak oleh dosa. Masih ada anugerah Tuhan. Gitu. Nangkep ya. Lalu Kuyper lihat ini anugerah umum Tuhan. Jadi 3 volume. Algemene Gratie volume 1, volume 2, volume 3. Nangkep ya bedanya?
Dunia ini dipenuhi dengan anugerah umum Tuhan. Kalau Calvin lihat nih, dunia ini depraved itu. Dunia ini dirusak oleh dosa. Masih ada anugerah umum Tuhan. Sekarang sama Kuyper, anugerah umum Tuhan ada di dalam dunia ini. Gitu. Itu totally different view loh. Benar-benar totally different view. Secara proportion maksudnya ya. Bukan totally different view in substance, bukan. Anyway, dua-dua percaya ada dosa, ada anugerah umum. The question is, ini anugerah umum itu porsinya kayak gimana gitu. Anugerah umum Tuhan. Dunia ini dipenuhi dengan agak lain sih, itu bukan Calvin gitu. Itu Kuyper, ya betul gitu. And Dutch Calvinism itu Kuyper gitu dalam hal ini. Lalu terus ngomong anugerah umum Tuhan. Anugerah umum Tuhan mengubah dunia. Silakan pergi ke Belanda, one of the most atheistic country in the whole world. One of the most secular country in the whole world. Belanda gitu maksudnya. Good luck for your common grace gitu. Maaf ya, saya sinis ngomongnya gitu. Tapi itu teologi yang gak jalan actually gitu. Di dalam hal ini ya, saya gak bilang Kuyper gak jalan semuanya loh, bukan gitu. Di dalam hal ini gak jalan, pengharapan anugerah umum kayak gitu tuh gak jalan. Menipu diri akhirnya gitu. Dan kita gak dipanggil ke sana anyway gitu, kita dipanggil untuk terus menabur. Tapi bahwa di dalam peristiwa salib, seolah-olah yang menang ya dosa gitu. Seolah-olah yang menang ya itu kuasa kegelapan gitu. Dan gereja dipanggil ke sana gitu, jalan ke situ. Tapi bukan berakhir di sana ya. Pada akhirnya akan terjadi kebangkitan seperti Yesus gak terus mati, dia bangkit. Again, menurut Calvin itu di-reserve di eskatologi gitu, di eskatologi. The triumphant church itu eskatologi gitu. Makanya di dalam hal ini ya, kalau saudara pergi ke Wittenberg, saudara pergi ke Geneva, terus saudara lihat kok suram ya sekarang gitu ya. Kok nggak ada masa, nggak ada kayak kebangunan rohani atau apa. Itu nggak mengganggu eklesiologi kita. Eklesiologi kita sudah menjelaskan. Memang bukan here on earth kan ngomongnya. Tuhan itu boleh gerak dan sebagainya. Gitu. Tapi kalau kita bandingin Wittenberg sama Geneva sekarang lebih mulia mana sama Vatikan secara kasat mata. Saudara nggak usah mikir, jawabannya sudah pasti Vatikan. Vatikan itu berhasil dipelihara sampai sekarang loh, nggak pernah redup itu sampai sekarang. Kalau mau saya ngomong secara ini ya, glorious visible glory, ya pasti Vatikan gitu. Mana sekarang Geneva sama ini Wittenberg mana gitu? Sudah hampir nggak ada penduduknya kayak gitu di Wittenberg, sudah sepi. Terus mana itu gerakan reformasi? Kalau dari perspektif eklesiologi Katolik, mereka akan bilang itu reformasi gagal total. Gitu. Jaga satu kota aja nggak bisa. Gitu. Jadi gimana? History confirm eskatologi yang mana gitu. Kayak di situ bisa lihat langsung. Tapi Luther dan Calvin saya percaya sudah mengerjakan ini bagiannya gitu. Tapi apakah mereka gagal? Enggak, mereka enggak gagal kok. Enggak. Mereka disalibkan bersama dengan Kristus. Saya bukan ini ya, bukan again ini tema kompleks. Saya bukan mendiscourage saudara untuk menggarami dunia ini gitu. Justru sebaliknya, saya encourage supaya saudara nggak gampang discourage karena melihat dunia ini nggak berubah-berubah gitu. Nah, poin. Ini justru encouragement gitu. Karena waktu kita menggarami dunia nggak berubah-berubah, saudara tahu memang kita nggak berharap dunia yang kelihatan berubah gitu loh. Tapi kita berharap the kingdom of God yang secara misterius itu akan dipelihara oleh Tuhan gitu. Tapi bahwa dunia ini politiknya mungkin nggak berubah, nggak orang baik bisa kalah. Kalau orang baik sementara menang, yaitu anggaplah anugerah Tuhan untuk sementara gitu. Kalau orang baik kalah, orang baik yang disikat, yang difitnah dan sebagainya. Ini yang lebih gambaran yang wajar. Karena Yesus juga mengalami itu kok di kayu salib gitu. Mungkin cuma mau konfirmasi aja, apakah benar kalau misalnya saya katakan bahwa terkait anugerah ini ya, apakah bisa saya katakan bahwa anugerah ini selain artinya mungkin dicabut dalam arti karena dicabut sehingga makin lama makin dicabut sehingga makin banyak terjadi penindasan, tetapi juga ada Tuhan juga memberikan anugerah kepada orang-orang percaya sehingga mereka juga makin kuat. Jadi anugerahnya juga ditambah juga kepada orang percaya sehingga makin kuat menghadapi penderitaan ini ya. Betul, benar. Makanya jangan discourage. Makanya tadi saya tanya, kamu ngomongin keadaan orang Kristen atau ngomongin keadaan dunia, itu dua different things gitu ya. Kalau di dalam kehidupan orang Kristen terus crescendo, nggak ada masalah sih. Itu sesuai dengan Alkitab gitu.
Maksudnya makin lama makin kuat, itu kan Alkitab bilang berjalan makin lama makin kuat gitu. Tapi kalau kita ngomongin keadaan dunia ini, dan itu different thing ya, terutama dunia yang kelihatan gitu maksudnya. Tapi di tengah-tengah dunia kelihatan ada kehadiran kerajaan Allah di sini dan di sana, yang gak kasat mata gitu ya. Ada orang bersalah dimaafkan dan sebagainya. Itu kan gak ada fotografinya. Tapi itu kehadiran kerajaan Allah gitu. Ada orang yang hatinya luas, bukan cuma bicara sama orang-orang yang powerful, bisa bicara sama orang sederhana. Itu kan gak ada dokumentasinya. Gak kasat mata. And yet itu kehadiran kerajaan Allah gitu. Oke, kita tutup doa ya. Tuhan, kami bersyukur Engkau memberikan kepada kami firman Tuhan, dan tolong supaya kami bisa menghidupinya dalam kehidupan kami, dan berikan kepada kami hati yang senantiasa tertarik, makin tertarik kemuliaan Tuhan, sehingga kami boleh semakin dibebaskan dari segala berhala-berhala di dalam kehidupan kami. Kami bisa menghidupi kehidupan ini dengan hati yang terus mempermuliakan Tuhan, menikmati Tuhan, dan juga menjadi saksi Tuhan ketika kami memancarkan kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan bisa mempelajari topik ini bersama dengan Calvin. Kami berdoa supaya Tuhan sendiri menolong kami juga untuk semakin mengerti firman Tuhan, mengenal kekayaan dan kedalaman firman Tuhan. Demi Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.